Kembali lagi bersama kami dan kita masih berjuang bersama-sama rekan-rekan Gibrande. Kita masih bersuara dan tujuan yang sama, yakni pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Kita harus mengawal rancangan undang-undang tersebut sampai ke dalam tahap pengesahan dan ketok palu oleh DPR RI. Kita semua tahu bahwa pada saat ini kita tengah berperang melawan koruptor. Bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah mewanti-wanti hal tersebut jauh-jauh hari. Pak Prabowo berkata bahwa negara yang adil dan makmur, negara yang kaya, tidak ada sejarahnya yang di negara tersebut ada koruptor. Jadi artinya memang ketika menginginkan sebuah kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tentu saja kita harus berhasil terlebih dahulu dalam memberantas kasus-kasus korupsi tersebut. Dan kita lihat saja di negara-negara maju bagaimana hukuman bagi koruptor itu sangat kejam, bahkan tentu saja ini terkesan sangat-sangat, mohon maaf, sadis, tapi kan harus dilakukan. Karena kejahatan kasus korupsi ini Pak Prabowo menggolongkannya sebagai kejahatan yang luar biasa dan tidak bisa ditoleransi, rekan-rekan. Jadi artinya Pak Prabowo memang memiliki komitmen yang tinggi dalam pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset serta hukuman-hukuman kejam bagi para koruptor. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak informasi berikutnya. Jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Pak Prabowo semakin menyala. Setiap hari, beliau meresmikan pabrik, proyek strategis dan industri besar yang sudah dimulai sejak era Pak Jokowi. Lihatlah betapa masifnya pembangunan. Lapangan kerja bermunculan, ekonomi bergerak, dan Indonesia terus melaju. Tapi seperti biasa, ada saja yang sirik, ada yang nyinyir, ada yang berusaha membangun narasi negatif. Katanya, itu proyeknya Jokowi, Prabowo tinggal gunting pita doang. Hei, tunggu dulu! Memangnya sejak kapan pergantian kepemimpinan berarti semua proyek harus dihentikan? Ini bukan negara mainan, Bung. Pemerintahan itu berkesinambungan. Kalau logikanya seperti itu, berarti setiap pemimpin baru harus mulai dari nol? Harus membatalkan semua yang sudah berjalan? Absurd! Pak Prabowo sendiri sangat menghormati presiden sebelumnya. Berkali-kali beliau bilang, seharusnya ini Pak Jokowi yang meresmikan. Itu bentuk penghormatan, bukan cari panggung. Bahkan, Pak Prabowo ingin mengajak para presiden terdahulu untuk ikut menyaksikan hasil kerja mereka. Tapi tentu saja, mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang Pak Prabowo cuma numpang nama, itu jelas salah besar. Justru inilah contoh pemimpin yang tahu diri. Yang paham bahwa tugasnya bukan sekadar cari popularitas, tapi memastikan pembangunan berlanjut tanpa hambatan. Sekarang kita bicara proyek konkret. Kawasan industri Batang, Jawa Tengah sedang dalam proses besar-besaran. Hilirisasi jadi kunci. Bahan mentah yang dulu cuma diekspor murah, sekarang diolah dulu di dalam negeri. Hasilnya, nilai tambah tinggi, lebih banyak uang berputar di Indonesia, lebih banyak tenaga kerja terserap. Dalam 5 tahun ke depan, kita bicara 8 juta lapangan kerja. 8 juta! Itu angka yang luar biasa. Tapi ini tidak akan tercapai kalau terus ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia maju. Demo tanpa arah, propaganda murahan, dan kampanye hitam terus-menerus. Maka, mari kita tanya balik. Mereka ini sebenarnya berjuang untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk kepentingan tertentu? Sekarang mereka mengusung narasi Indonesia Gelap Jilid 1. Nanti katanya ada demo besar setelah Lebaran dengan tajuk Indonesia Gelap Jilid 2. Ini semua pola yang sudah bisa ditebak. Framing negatif, bikin suasana gaduh seolah-olah negara ini dalam kehancuran. Padahal faktanya, negara ini sedang berkembang pesat. Tapi mereka tidak mau lihat itu. Mereka tidak mau bicara soal pabrik-pabrik yang berdiri, jalan-jalan yang terhubung, investasi yang masuk. Karena kalau rakyat sadar bahwa Indonesia sedang maju, mereka kehilangan bahan untuk bikin onar. Jadi kita hadapi ini dengan cara yang sama. Kalau mereka menyebar hoaks dan provokasi di media sosial, kita lawan di sana juga. Kalau mereka mencoba membuat rakyat marah dengan kebohongan, kita harus siap membongkar semua itu dengan fakta.
Dan kalau suatu hari nanti keadaan mengharuskan kita turun tangan langsung, ya kita harus siap juga. Karena ini bukan sekadar membela individu, ini membela negara dari tangan-tangan yang ingin melihat Indonesia kacau. Mereka mau menjatuhkan pemerintahan dengan segala cara, tapi kita tidak boleh tinggal diam. Jadi ingat baik-baik, biarkan anjing menggonggong, kita tetap membangun. Sekarang kita bicara soal pola serangan yang sedang dimainkan. Perhatikan baik-baik, ini bukan sekadar kritik biasa. Ini serangan sistematis. Mereka pakai 3 langkah klasik yang selalu digunakan untuk merusak pemerintahan yang sah. Setiap kebijakan pemerintah, apapun itu, selalu dipelintir. Misalnya, proyek hilirisasi yang jelas-jelas menciptakan lapangan kerja malah disebut sebagai bentuk kapitalisme liar. Investasi asing yang membawa teknologi dan membuka peluang baru dibilang sebagai penjajahan ekonomi. Mereka tahu tidak bisa menyerang fakta, jadi yang mereka lakukan adalah membangun persepsi buruk. Lihat saja, setiap ada wacana kenaikan kesejahteraan tenaga kerja, tiba-tiba ada demo besar. Setiap ada proyek strategis yang menguntungkan rakyat, mendadak ada protes. Siapa yang mendanai, siapa yang mengatur, ini bukan gerakan spontan. Ada yang menarik tali di belakang layar, ini yang paling licik. Mereka mencoba memecah belah rakyat dengan memainkan isu agama, suku, dan ideologi. Narasi seperti pemerintah anti-Islam, nasionalisme semu, atau pemerintah boneka asing terus dihembuskan tanpa dasar. Tujuannya jelas, membenturkan rakyat dengan pemerintah, menciptakan ketidakpercayaan, dan menggiring opini bahwa Indonesia dalam bahaya. Tapi pertanyaannya, bahaya dari mana? Yang sedang terjadi justru kebangkitan ekonomi. Kawasan industri bertumbuh, pembangunan infrastruktur terus berjalan, investasi masuk deras, dan angka pengangguran mulai menurun. Ini fakta, bukan omong kosong. Sekarang kita tanya balik, siapa sebenarnya yang ingin Indonesia gagal? Mereka yang berteriak soal keadilan, tapi diam saat ada investor membatalkan proyek karena kegaduhan yang mereka buat. Mereka yang mengaku pro-rakyat, tapi justru menakut-nakuti rakyat dengan narasi kebohongan. Jangan tertipu, mereka ini bukan ingin Indonesia maju, mereka ingin Indonesia stagnan, kacau, dan penuh ketidakpastian. Kenapa? Karena dalam ketidakpastian mereka bisa bermain. Dalam kekacauan mereka bisa mencari celah. Pak Prabowo tidak ambil pusing dengan ocehan mereka. Beliau tetap bekerja, tetap membangun, tetap fokus pada tugasnya. Tapi kita, rakyat, jangan diam. Kalau mereka pakai media sosial untuk menyebar hoaks, kita harus lebih cerdas dalam melawan. Jangan biarkan mereka mendominasi ruang publik. Fakta harus lebih kencang dari fitnah. Kalau mereka turun ke jalan dengan niat mengacau, kita harus lebih siap. Ini bukan soal membela satu orang, ini soal membela Indonesia dari mereka yang ingin negara ini jatuh ke dalam lubang yang sama seperti negara-negara gagal lainnya. Jangan ragu, jangan takut. Kita bergerak, kita melawan, kita menangkan masa depan Indonesia. Biarkan anjing menggonggong, kita tetap membangun. Sekarang, mari kita bedah siapa sebenarnya yang bermain di balik semua ini. Jangan naif. Ini bukan sekadar kebebasan berpendapat atau kritik konstruktif. Ada kepentingan besar yang sedang dipertaruhkan. Kita tahu ada pihak-pihak yang sejak Pilpres kemarin belum bisa menerima kenyataan. Mereka tidak bisa menang dalam demokrasi, jadi sekarang mainnya di jalanan, di media sosial, dan di belakang layar. Mereka berusaha merusak legitimasi pemerintah dengan menyebarkan narasi negatif tanpa henti. Misalnya, mereka bilang ekonomi Indonesia makin sulit. Loh, data mana yang mereka pakai? Nyatanya, kita baru saja mencapai pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%. Inflasi terkendali. Investasi meningkat, lalu dari mana klaim Indonesia hancur? Mereka hanya ingin menciptakan keresahan. Jika rakyat resah, mereka bisa masuk dan memainkan peran sebagai penyelamat. Padahal, merekalah yang menyebabkan kegaduhan itu sendiri. Jangan lupa, kita ini sedang berkompetisi di panggung dunia. Indonesia punya sumber daya alam melimpah. Kita bukan lagi sekadar negara berkembang yang harus tunduk seperti dulu. Sekarang kita sedang menuju negara maju, mandiri, dan berdaulat. Tapi ada yang tidak suka. Dulu kita cuma ekspor bahan mentah. Negara-negara lain yang menikmati hasil olahannya. Kita kerja berat, mereka yang kaya. Sekarang, di era Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita bangun industri hilirisasi. Kita olah sendiri, kita ambil keuntungannya sendiri. Siapa yang dirugikan? Negara-negara yang selama ini menikmati hasil jerih payah kita. Makanya mereka mulai cari cara, mulai dari tekanan politik, propaganda media, sampai mendanai kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri,
untuk menciptakan instabilitas. Jangan kaget kalau ada gerakan-gerakan anti pemerintah yang anehnya selalu punya pendanaan besar dan mendapat sorotan dari media asing. Mereka tidak mau Indonesia jadi raksasa ekonomi baru. Mereka ingin kita tetap jadi bangsa pekerja, bukan bangsa pengusaha. Mereka ingin kita tetap jadi pemasok bahan mentah, bukan pemilik industri. Tapi kita bilang tidak. Era itu sudah berakhir. Dulu, hanya segelintir orang yang bisa menikmati keuntungan dari ekonomi Indonesia. Mereka pegang monopoli impor, mereka kontrol harga-harga, mereka tentukan siapa yang boleh untung dan siapa yang harus tetap miskin. Sekarang, dengan hilirisasi, dengan proyek strategis nasional, mereka mulai kehilangan kuasa. Kenapa? Karena rakyat kecil mulai punya peluang. Karena industri dalam negeri mulai tumbuh. Mereka tidak suka itu. Maka mereka mulai pakai cara lama. Memprovokasi buruh agar demo terus. Padahal tanpa investasi buruh sendiri yang rugi.